Kenaikan harga plastik yang terjadi saat ini memberikan tekanan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terutama di sektor makanan dan minuman. Plastik yang selama ini menjadi komponen utama dalam kemasan mengalami lonjakan harga signifikan imbas dari konflik geopolitik global di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz. Kenaikan harga plastik dikeluhkan oleh para pelaku UMKM apa saja yang tengah disiapkan oleh pemerintah dalam upaya stabilisasi harga plastik. Kita bahas bersama narasumber ada PLT Deputi Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik. Selamat sore Pak Riza, terima kasih atas waktunya. Selamat sore, Mas Ya, Victor. Ya, ya Pak Riza, ketergantungan impor bahan baku plastik ini membuat harga domestik rentan terhadap fluktuasi dan mempersempit margin keuntungan UMKM nih. Asosiasi Industri kemarin ini Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia atau INAPLAS menyebut sekitar 70% bahan baku industri plastik nasional masih berasal dari impor, terutama dari kawasan Timur Tengah. Kondisi ini membuat harga domestik sangat rentan terhadap fluktuasi global. Solusi apa yang tengah disiapkan oleh pemerintah nih, Pak? Apakah mengalihkan pasokan bahan baku plastik ke negara yang lebih stabil masih menjadi opsi, begitu? ya, jadi ada dua hal yang kita lakukan untuk jangka pendek, sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan, kemarin juga disampaikan oleh Pak Menteri UMKM. Dalam jangka pendek, kita pemerintah tengah melakukan diversifikasi sumber bahan baku tentunya ya. Tadi sudah disampaikan dari negara-negara lain, ya, termasuk diantaranya India, ya, Afrika, dan seterusnya yang saya kira ini menjadi alternatif untuk bahan baku kita gitu. Sehingga ketergantungan atas sumber yang saat ini sedang terganggu di Timur Tengah itu bisa diantisipasi dalam jangka pendek. Ini yang pertama, Mas. Mhm. Nah, tapi pada sisi yang lain tentu ini sekaligus juga menjadi refleksi kita, sekaligus juga upaya kita untuk melakukan akselerasi ya untuk membangun satu upaya-upaya kemandirian ya dalam pengelolaan penguatan daripada UMKM kita ya, termasuk dalam hal ini tadi untuk plastik tadi ini. Nah, dalam jangka menengah panjang tentu sumber bahan baku ini harus mulai kita geser ya dengan produk-produk lain yang ada di dalam negeri kita. Di antaranya kami sampaikan untuk rumput laut misalnya, ini cukup kaya kita dan sekarang sebenarnya secara teknologi dan sudah diaplikasikan ya bagaimana untuk rumput laut menjadi bioplastik. Ini juga sedang berjalan begitu ya. Singkong dan seterusnya, bambu dan seterusnya, saya kira ini bisa menjadi alternatif, tapi untuk jangka pendek mungkin kita belum bisa. Tapi saya kira dalam jangka menengah panjang ini menjadi alternatif yang kita anggap sebagai peluang Mhm. untuk UMKM kita juga bisa lebih berdaya lagi ya, menjadi ini sumber pendapatan baru. Oke, oke. Ini berarti ada upaya untuk mengalihkan bahan baku pembuatan plastik begitu ya dari sumber-sumber lain Betul, begitu. Pak, betul. Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia atau APindo ini menilai kenaikan biaya bahan baku plastik berpotensi mendorong inflasi lebih luas di tengah melemahnya daya beli masyarakat begitu. Daya beli masyarakat melemah, ini yang mengkhawatirkan. Permasalahannya masih banyak produk makanan atau minuman yang kemasannya harus plastik dan tidak bisa diganti dengan alternatif kemasan berbahan lain begitu ya. Alih-alih menaikkan harga bahan makanan, pelaku UMKM kerap memutuskan untuk mengenakan biaya tambahan khusus kemasan plastik kepada pembeli. Ini jadi kayak kita ketimpaan begitu sebagai konsumen. Bagaimana Kementerian UMKM menanggapi ini nih, Pak? Ya, saya kira secara faktual bisa kita katakan ya bahwa hari ini terdampak iya. Ya, secara faktual bisa kita sampaikan demikian. Namun di saat yang sama tadi saya katakan tentu langkah-langkah antisipatifnya sedang dilakukan dan koordinasi lintas kementerian sedang berjalan. Insya Allah dalam waktu dekat ini bisa teratasi Mhm. dalam jangka pendek. Tapi tentu dengan alternatif sumber bahan baku tadi saya katakan ini tidak bisa terus-menerus seperti ini kan begitu ya. Kami diminta, Pak Menteri meminta kepada kami mulai mengintensifkan ya, upaya-upaya alternatif agar kita bisa berdaya mandiri terhadap sumber plastik kita Mhm. yang lebih ramah lingkungan tentunya. Oke. Dan itu bisa memberikan nilai tambah juga kepada UMKM-UMKM kita. Ya. Ya. Sekarang kita sudah lihat misalnya dulu mungkin ya mungkin sulit kita menemukan stroll ya apa sedotan yang ramah lingkungan. Sekarang sudah banyak sekali sedotan yang ramah lingkungan.
Dan dengan menggunakan sedotan ramah lingkungan ternyata produk-produk UMKM kita juga bisa menjadi lebih punya value ya di hadapan konsumen gitu ya dan Mhm. seterusnya dan seterusnya. Nah, saya Mhm. kira hal yang sama sangat mungkin bisa kita lakukan. Dulu kita sering menggunakan kantongan plastik ketika berbelanja baik itu di pasar, di retail modern dan seterusnya. Sekarang sudah mulai bergeser membawa kantongannya masing-masing dan seterusnya dan seterusnya. Ini saya kira proses edukasi yang berjalan dalam kaitan dengan gaya hidup kita ya untuk lebih sehat dan bersih. Tapi dalam jangka panjang penting juga kami ingin sampaikan bahwa tantangan ini dijawab dengan opportunity ya. Ini adalah momentum untuk kita memberdayakan, memperkuat, melakukan hilirisasi terhadap bahan-bahan baku yang ada di tanah air kita yang dimungkinkan untuk menjadi sumber plastik yang ramah lingkungan. Saya sebutkan tadi itu ada rumput laut misalnya. Mhm. Dalam studi yang kami lakukan, kalau seandainya rumput laut kita dijual dalam non olahan, ya, lalu dibandingkan dengan rumput laut yang sudah dikonversi atau dihilirisasi menjadi bioplastik, itu pendapatannya bisa sampai naik 13 kali lipat ya dari Mhm. harga non olahan misalnya begitu ya. Artinya ini bisa menjadi sumber kekuatan baru ya Mhm. untuk kedepannya ya. Tapi sekali lagi saya katakan ada treatment kita untuk jangka pendek, tapi juga kita sedang memikirkan langkah-langkah lebih intensif lagi menengah dan panjang. Oke, jangka panjang. Kalau untuk tahu dan tempe bahan baku seperti kedelai yang harganya juga naik ini mungkin agak sulit untuk dilakukan, stabilisasi saat ini begitu ya. Tapi untuk jangka panjang untuk plastik, berarti ada upaya untuk mengalihkan bahan baku pembuatan plastik dari materi-materi lain begitu. Saat ini Kementerian UMKM akan berkoordinasi dengan kementerian apa saja nih untuk hal tersebut, Pak Riza? Ya, pastinya pertama dalam jangka pendek untuk treatment kita terhadap diversifikasi bahan pasar kita ya, Pak Menteri dengan Pak Menteri Perdagangan itu cukup intensif untuk membicarakan proses diversifikasi sumber bahan baku kita ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat solusi ini bisa menjawab terkait dengan harga tadi ya. Dan yang kedua, tentu dalam jangka menengah dan panjang perlu diperluas skupnya pembicaraan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan sumber bahan baku kita, terkait Mhm. dengan rumput laut misalnya, dengan Kementerian Perindustrian yang juga dibincangkan kaitannya dengan bagaimana proses industrialisasi. Kami juga beberapa hari yang lalu membicarakan dengan Pak Sekjen ESDM sebagai Sekretaris Satgas Hilirisasi misalnya, bagaimana memperkuat hilirisasi rumput laut kita juga bisa menjadi bioplastik ya dan juga fertilizer misalnya begitu ya yang tentunya ini bisa memberikan opportunity baru ya bagi ekonomi kita ke depan. Ya, ya. Pak Riza, lonjakan harga bahan baku plastik ini meningkatkan ongkos produksi industri hilir ya, yang berdampak pada harga produk akhir seperti kemasan makanan dan minuman. Kelompok UMKM skala kecil ini menjadi yang paling rentan terdampak nih. Tanpa penyesuaian strategi, kenaikan biaya produksi berpotensi mengganggu arus kas dan keberlangsungan usaha mereka begitu ya. Kelompok UMKM berskala kecil jangan sampai gulung tikar. Apa solusi yang tepat bagi mereka nih Pak? Ya, beberapa treatment dilakukan ya Pak ya. Saya ingin menyampaikan salah satu pendekatannya adalah penguatan dari sisi ekosistemnya. Di ekosistem ini tentu ada beberapa varian. Yang pertama dari sisi pembiayaan, yang kedua pendampingan, yang ketiga itu legalitas, ya, sertifikasi dan seterusnya. Yang keempat itu kemitraan dan yang kelima itu adalah pasar sendiri kan begitu ya. Nah, insentif ini saya kira diperkuat dengan adanya PP 7 tahun 2021 ya yang dimana ada stimulus atau ada afirmasi kebijakan yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha mikro kecil kita ya dalam kaitan dengan misalnya biaya sewa kalau mereka jualan di kawasan infrastruktur publik kita ya Mhm. di tempat-tempat yang strategis itu biaya 30% dari kawasan infrastruktur publik kita itu untuk jualan produk-produk UMKM yang harganya 30% harga sewanya 30% di bawah harga pasar misalnya begitu ya. Mhm. Ini kan insentif yang kita berikan kepada saudara-saudara kita, usaha-usaha mikro kecil kita ya, yang tentu ini sangat usahanya sangat dinamis, tapi juga sangat rentan terhadap perubahan-perubahan lingkungan seperti Oke. yang sedang terjadi hari ini kan begitu ya. Oke. Apakah operasi pasar mungkin akan dilakukan bersama dengan Kementerian Perdagangan nih Pak Riza? Kalau sudah dikasih insentif, tahu-taunya dia ngejual harganya dinaikin karena orang-orang tahu harganya naik begitu ya. Jangan sampai begitu.
Operasi pasar ini Ya, akan dilakukan. mudah-mudahan ini bisa segeralah teratasi ya. Ya, Jangan sampai ini kelamaan. Best effort kita lakukan ya. Pemerintah bekerja terus-menerus bersinergi dengan yang lain-lain juga dalam kerangka untuk memastikan ini bisa tertangani dengan segera karena memang kita sadari betul dampaknya ada kepada pengusaha-pengusaha mikro kecil ya. kita ya khususnya di sektor makanan. Oke, baik. Terima kasih Pak Riza Damanik sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak Victor, terima kasih.